Die operationelle Bereitschaft des Kahan-Raketensystems ist ein Wendepunkt für Indonesiens Verteidigungsmodernisierung. Indonesia's acquisition of the Kahan missile system marks a significant shift in the region's defense landscape. Indonesia resmi memasuki fase baru dalam pembangunan kekuatan militernya. Dengan mulai dioperasikannya sistem misil balistik taktis Han, TNI tidak hanya menambah alutsista, tetapi juga mengubah karakter postur pertahanan nasional. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern dengan jangkauan menengah dan akurasi tinggi. Sebuah capaian yang secara langsung berdampak pada keseimbangan kekuatan regional, khususnya di kawasan strategis Laut China Selatan, berbeda dengan pengadaan alutsista konvensional seperti kapal patroli atau pesawat angkut. Sistem Han memiliki implikasi strategis yang lebih luas. Rudal ini dirancang untuk serangan presisi terhadap target bernilai tinggi, termasuk fasilitas logistik, pusat komando, dan infrastruktur militer. Dalam doktrin pertahanan modern, kepemilikan kemampuan tersebut dikategorikan sebagai strategic enabler, alat untuk meningkatkan daya tangkal, bukan sekadar kekuatan tempur harian. Dengan jangkauan hingga sekitar 280 km dan sistem peluncur bergerak, Han memperkenalkan dimensi baru dalam kemampuan tempur darat TNI. Penempatan awal sistem Han di wilayah Kalimantan tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik regional. Wilayah ini berada dekat dengan jalur pelayaran internasional, kawasan sumber daya energi, serta lintasan strategis menuju Laut China Selatan. Dari perspektif militer, penempatan tersebut memungkinkan Indonesia memiliki kemampuan respons cepat terhadap berbagai skenario kontingensi, tanpa harus mengandalkan kekuatan udara atau laut sebagai satu-satunya instrumen. Hal ini sekaligus menandai pergeseran dari pendekatan defensif pasif menuju pertahanan berlapis dengan kemampuan proyeksi terbatas. Hingga saat ini, belum terlihat reaksi resmi dari negara-negara ASEAN. Namun, absennya respons terbuka bukan berarti langkah Indonesia luput dari perhatian. Pengamat pertahanan menilai kehadiran Han akan memaksa negara-negara kawasan untuk meninjau ulang perhitungan risiko dan postur militernya, terutama terkait pengamanan jalur laut dan instalasi strategis. Indonesia, dalam hal ini, tidak mengambil posisi ofensif, namun secara nyata menaikkan ambang biaya bagi pihak manapun yang berniat melakukan eskalasi. Pengoperasian Han sejalan dengan arah kebijakan pertahanan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan modernisasi berbasis daya gentar, kemandirian, dan diversifikasi mitra pertahanan. Rudal balistik taktis ini melengkapi langkah-langkah sebelumnya, termasuk pengadaan pesawat tempur Rafale, penguatan armada kapal selam, serta pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan upaya membangun arsitektur pertahanan yang terintegrasi lintas matra. Pemerintah menegaskan bahwa pengoperasian Han tidak dimaksudkan sebagai bentuk provokasi atau eskalasi ketegangan regional. Sebaliknya, langkah ini diposisikan sebagai upaya menjaga stabilitas melalui kekuatan pencegah yang kredibel, dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks. Indonesia memilih memastikan bahwa kedaulatannya tidak hanya dijaga oleh pernyataan diplomatik, tetapi juga oleh kemampuan nyata di lapangan. Kepemilikan rudal balistik taktis oleh Indonesia menandai berakhirnya satu fase penting. Fase ketika Indonesia sepenuhnya bergantung pada pendekatan simbolik dalam menjaga kepentingan strategisnya. Kini, Indonesia berbicara dengan kombinasi diplomasi dan kapabilitas. Sebuah pendekatan yang lazim digunakan negara-negara dengan kepentingan besar di kawasan. Langkah ini tidak serta-merta mengubah peta konflik, namun cukup untuk mengubah cara Indonesia dipersepsikan. Di kawasan yang semakin bising oleh manuver militer dan klaim sepihak, negara yang hanya mengandalkan pernyataan akan selalu tertinggal dari negara yang memiliki kemampuan nyata. Rudal balistik Han bukan simbol agresi. Ia adalah pengingat bahwa kedaulatan tidak dijaga dengan niat baik, melainkan dengan kesiapan untuk mempertahankannya, tanpa ragu, tanpa basa-basi. Indonesia telah memilih jalannya, bukan sebagai pengganggu stabilitas, tetapi sebagai negara yang memastikan stabilitas tidak dibangun di atas kelemahannya sendiri. Pesannya sederhana, dan itu cukup untuk dipahami semua pihak. Indonesia tidak mengancam siapapun, namun mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa mengabaikannya. Dan di dunia yang hanya menghormati kekuatan yang kredibel, itulah satu-satunya sikap yang layak dimiliki negara berdaulat.
Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you